Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Siliwangi Motor semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat Siliwangi, sekedar mengingatkan saja, seperti biasa sebelum melakukan aktivitas, marilah kita berdoa. Minimal mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bagi yang beragama Islam. Dan untuk sahabat Siliwangi yang non-muslim, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengganti oli matic, khususnya pada Peugeot 206 dan umumnya pada transmisi Peugeot yang bertransmisi AL4. Ini kebetulan ada transmisi yang posisinya sudah di bawah, teman-teman. Pertama-tama saya tunjukkan dulu baut pembuangan oli. Baut pembuangan oli ini ada dua, yaitu baut yang berukuran 27 yang di atasnya dan baut yang berukuran 19 yang ada posisi paling bawah, yang tentunya memiliki fungsi yang berbeda-beda ya teman-teman. Nah, baut yang berukuran 19 ini itu fungsinya untuk top up, sedangkan yang 27 ini itu untuk membuang oli pada saat akan melakukan pergantian oli. Jadi apabila ketika kita mau membuang oli, hanya membuka baut yang 19, itu oli tidak akan keluar apabila kondisi olinya kurang ataupun pas. Dan ini adalah lubang pengisian oli. Nah, lubang pengisian oli itu tentunya ada di atas ya teman-teman, ya, menggunakan kunci kotak. Jadi kunci untuk membukanya itu kotak, bentuknya kotak. Mari sekarang kita lihat posisi aslinya yang berada di mobil. Nah, ini teman-teman, dia posisinya persis di belakang box aki. Nah, cuman kadang-kadang tertutup oleh kabel selektor matic atau kabel tuas transmisi. Teman-teman, mari kita sekarang cek oli yang sudah diturunkan. Nah, ini olinya. Ini kalau normal tidak ada kebocoran pada transmisi, volume oli yang keluar itu kurang lebih sekitar 3 liter. Dan ini olinya masih berwarna hitam, kotor. Jadi ini aslinya olinya berwarna bening, karena sudah kotor menjadi warna hitam. Artinya matic ini masih menggunakan oli tipe LT dan yang direkomendasikan oleh pabrikan yaitu merek Esso. Tapi kadang ada juga yang menggunakan oli ZF atau oli, kalau merek ya terserah aja lah ya, yang penting tipenya harus tipe yang LT sebaiknya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan top up. Dikarenakan tidak ada dipstick oli atau ukuran volume oli, maka untuk memastikan volume olinya dan ataupun lebih, kita harus melakukan top up. Caranya kita hidupkan mobil, kemudian kita tunggu sampai dengan temperatur kurang lebih berada di 90 derajat atau motor pen menyala. Teman-teman, sambil menunggu suhu mesinnya ideal untuk melakukan top up, ini masih rendah ya, kita akan melakukan pengecekan scanner apakah tekanan olinya bagus atau kurang, dan kesalahan-kesalahan apa aja yang ada di matic ini. Wah, ini banyak nih kesalahannya, tapi ini mungkin aja bisa dari akibat ya, bukan merupakan suatu kesalahan yang mutlak. Oke, kita akan lihat di transmisi matic. Nah, ini tekanan olinya bagus, direkomendasikan 2,7, dan ini juga menunjukkan angka yang hampir sama lah ya, ini 27,5. Ini saya melakukan pengecekan ini sambil menunggu suhu ideal aja nih. Jadi teman-teman jangan sampai sehabis ganti oli nanti mobil malah jadi loss gitu ya, ngelos atau menjadi maticnya kurang bagus yang tadinya bagus. Ini sebaiknya sebelum dan sesudah ganti oli mobil dites dulu. Di sini ada menu oil wear counter. Apa ini? Oh, itu
Jadi di oil wear counter itu disarankan tingkat keausan oli itu dinolkan. Nah, coba kita lihat, oh ini sudah nol posisinya ya. Tingkat perhitungan olinya dinolkan lagi. Nah teman-teman, sekarang suhu engine-nya sudah maksimal, sudah ideal. Mari kita lakukan top up. Nah, bagaimana caranya? Ikuti terus videonya. Tadi yang di awal sudah saya katakan, setelah oli terisi penuh, kemudian mobil dipanaskan sampai mencapai suhu dia ideal. Kemudian kita buka baut yang 19-nya. Nah, apakah dia keluar oli atau tidak? Dilakukan dalam kondisi mesin nyala ya teman-teman ya, dan posisi mesin rata, posisi mobil rata maksudnya. Coba kita lihat apakah dia keluar olinya atau tidak. Kalau itu ada keluar olinya, berarti ketika kita masukin 3 liter tadi itu ada kelebihan, tapi sepertinya tidak banyak kelebihannya. Coba nanti kita lihat kelebihannya berapa banyak. Nah ini kelebihannya mungkin hanya beberapa mililiter saja ya. Nah setelah dilakukan top up ini, secara otomatis oli yang berada di dalam gearbox itu ukurannya pas, walaupun tidak ada dipstick olinya. Ganti oli dan top up oli sudah dilakukan. Selanjutnya kita akan mengetes apakah maticnya normal, bagus atau bermasalah. Dan sebelumnya akan saya cek dulu atau menghapus kesalahan-kesalahan yang ada di transmisi maupun di engine. Kita hapus dulu memorinya supaya clear gitu ya, tidak ada kesalahan yang muncul akibat. Nah ini sudah kita clear di ECU mesinnya, dan bagian maticnya juga tadi sudah saya bersihkan memorinya. Sekarang mari kita tes apakah maticnya bagus atau ada masalah. Kembali hanya mengingatkan saja teman-teman, jadi di transmisi matic ini ketika ganti oli itu oli tidak tergantikan semua. Jadi volume oli totalnya itu ada 6 liter, tetapi yang bisa dikeluarkan itu hanya 3 liter. Dan sementara bagaimana caranya untuk mengeluarkan semua oli? Kalau saya secara pribadi sih tidak berani ya untuk melakukan flushing, tapi matic pun perlu perawatan besar, yaitu diantaranya mengganti filter oli, karena kan filter oli juga ada posisinya itu berada di dalam transmisi. Jadi mungkin kalau tidak pernah diganti lama-lama mampet juga. Dan alasan saya tidak mau melakukan flushing karena apalagi disertai dengan adiktif obat-obat tertentu ya, karena sering mendengar kejadian setelah di flushing mobil jadi tidak bisa jalan sama sekali. Makanya kalau saya secara pribadi lebih memilih servis besar di kilometer 100.000. Bagaimana servis besar tersebut? Yaitu kita buka transmisinya, kemudian kita ganti filter olinya, kita bersihkan body valve-nya dan ruang-ruang transmisi sampai bersih. Berikut seal-seal yang sudah mengeras kita ganti juga, tanpa harus menunggu matic bermasalah. Alhamdulillah matic tidak ada masalah teman-teman. Jadi sampai di sini dulu video kita kali ini mengenai ganti oli, top up dan perawatan matic 206 atau tipe L4 lainnya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.